Pergi. Jangan ganggu di sini. Pak, kami sudah lama tidak makan. Mohonlah, Pak. Beri kami sedikit makanan. Jangan banyak ngomong. Kalian berapa hari gak makan? Apa urusanku? Ini warung mie, bukan panti asuhan. Cepat pergi. Pak, buat mereka 2 mangkuk mie. Aku yang bayar. Oh, kamu punya uang? Silakan. Mari ke dalam. Cepat. Nih, silakan makan. Makanlah. Kenapa? Takut aku meracuni kalian? Makanlah. Pelan-pelan. Awas tersedak. Tapi kalian masih kecil. Kenapa nggak sekolah? Kami nggak punya orang tua. Cuma bisa mengemis. Nggak bisa bayar sekolah. Kak, kami juga mau seperti anak-anak lain. Duduk di kelas dan belajar. Tapi sekarang kami makan pun belum terjamin. Kalau begitu, ikut aku. Meskipun aku pemulung, uangku juga nggak banyak. Tapi aku kira masih bisa biayai kalian sekolah. Kalian mau? Mau. Makasih, Kak. Mulai sekarang, kakak adalah kakak kandung kami. Kakak, Makasih sudah beri kami rumah. Sebenarnya, aku seperti kalian. Setelah ibuku meninggal, di dunia ini tak ada lagi yang peduli padaku. Jadi, aku juga berterima kasih. Mulai sekarang, kita adalah satu. Kasih ya, karena kalian beri aku kehangatan keluarga. Sudah, makan mie-nya yuk. Pak, sudah. Pak, tolong periksa ya, berapa yang bisa saya dapat hari ini? Cuma segini. Pak, makasih ya. Pas banget buat Fajar. Dia bilang sudah muak makan mie bening. Buku ulangan Rizky semester lalu juga harus beli. Aku gak ngerti kamu. Kamu saja makanannya gak pasti. Malah mau bantuin anak-anak miskin. Kamu pikir kamu ini dewa penolong? Karena mereka berdua itu anak berbakat. Belajarnya juga hebat semua kan, Pak? Aku nggak mau karena nggak punya uang, membuat masa depan mereka hancur. Aku belum pernah lihat wanita sebodoh kamu. Fajar, makan yuk. Makan, Fajar. Kok mie bening lagi? Siapa bilang? Lihat, kakak kan beliin kita seafood. Fajar, semua buat kamu. Aku nggak suka. Maaf ya, Fajar. Kakak pulang telat. Nggak beli apa-apa. Lain kali, nanti kalau kakak gajian, kakak traktir makan enak ya. Benarkah? Asik. Aku nggak lapar, nanti saja. Kak, kasih aku uang dong. Nanti malam aku mau ikut rehearsal sekolah. Yang lain semua pakai baju baru, cuma aku enggak. Butuh berapa? 5 juta. Segitu banyak? Fajar, tapi Kak Indira susah dapat uangnya. Kalau aku nggak punya baju baru, gimana mau naik panggung? Eita. Kak, makasih, Kak. Makan dulu, Rizky. Bulan depan, hidupku jadi masalah. Kayaknya harus cari kerjaan sampingan lagi. Kak, aku ke sekolah ya. Hati-hati di jalan. Heeh. Fajar mana?
Anak ini beberapa hari nggak pulang. Main kemana sih? Fajar, dia di kampus. Oh iya kak, nanti malam itu wisuda kita. Kakak akan datang kan? Tentu saja, kakak sudah janji. Kalau kalian lulus dari Universitas Nusantara, kakak pasti datang sendiri untuk memberi kalian doa. Aku pergi dulu ya. Dadah. Bu Indira, 10 tahun. Saya jemput Anda pulang. Bu Indira, kenapa kalian kesini? Bukankah sudah kubilang, aku akan berduka untuk ibuku 10 tahun. Seorang Buddha, aku bersumpah akan menjalani 10 tahun sebagai pertapa, untuk berbuat baik demi dia. Waktunya belum tiba, aku tak akan kembali dengan kalian. Bu Indira, sejak Anda meninggalkan perusahaan, sampai hari ini, tepat 10 tahun. 10 tahun Anda pergi, saya sudah lelah. Sulit bertahan sendirian. Santoso Corp tanpa Anda juga terancam. Kami butuh Anda kembali untuk memimpin. Pimpin grup ini untuk bangkit lagi. Sudah 10 tahun. Aku akan selesaikan satu hal terakhir, baru ikut kamu pulang. Bu Indira, ada apa? Saya yang urus saja. Tidak perlu, aku pergi sendiri. Nanti malam, ke Universitas Nusantara jemput aku saja. Oh ya, kamu ke Universitas Nusantara, cari 2 pria bernama Rizky Pratama dan Fajar Setiawan. Atur pekerjaan untuk mereka dengan gaji 500 juta setahun. Dan latih mereka sebagai manajemen trainee. Baik, 2 pekerjaan ini, anggap saja hadiah wisuda untuk Rizky dan Fajar. Mereka pasti senang kan? Hebat sekali. Universitas Nusantara kali ini sungguh boros sekali. Universitas Nusantara sudah 100 tahun. Ini sepertinya yang paling mewah sejak dulu kan? Desainnya, tata letaknya, paling tidak ratusan juta kan? Hadirin, Universitas Nusantara adalah universitas berumur 100 tahun. Juga universitas terkemuka. Benar, tapi kali ini, acara wisuda ini, penyelenggaranya adalah pihak lain. Kak Yuni, di seluruh kota Nusantara yang punya dana sebanyak ini, kayaknya hanya Santoso Corp kan? Maksudmu konglomerat nomor 1 kota Nusantara, Santoso? Katanya, putri sulung Santoso Corp ini disebut sebagai jenius investasi nomor 1. Muda-muda sudah terkenal, mulai dari nol menghasilkan ratusan miliar. Sayangnya, 10 tahun lalu menghilang tanpa jejak. Tentu saja, acara wisuda ini penyelenggaranya Vina Ramadhani. Wakil Direktur Utama Santoso Corp juga akan hadir. Nanti akan ada pengecualian untuk merekrut 2 calon manajer untuk dilatih khusus. Fajar Setiawan, Rizky Pratama. Kalau kalian tertarik, mungkin saya bisa bantu. Benarkah? Rizky, kok kamu diam? Cepat berterima kasih sama Kak Yuni. Kamu ngapain? Jadi uang dari Kak Indira yang dikasih ke kamu habiskan untuk beli jas dan jam tangan. Kamu tahu nggak betapa susahnya Kak Indira cari uang? Rizky, pelan-pelan. Kalau sampai Kak Yuni tahu aku dibesarkan pengemis, dia akan meremehkanku. Fajar, kok kamu mikir begitu? Rizky, kita belajar keras. Bukankah itu untuk masuk ke kalangan atas? Lihat Kak Yuni, masih muda, sudah jadi andalan dari Vina Ramadhani di Santoso Corp. Kalau bisa disukai dia, bukankah lebih berguna dari belajar keras bertahun-tahun? Jauh lebih berguna, kan? Jadi di pikiranmu sekarang, uang itu yang terpenting ya? Kamu berubah. Bukan aku yang berubah, kamu yang belum dewasa. Rizky, lihat dekorasi mewah ini. Kamu gak pernah mikir kalau suatu hari di tempat ini yang dipuji dan dipuja adalah kita, itu pasti akan jadi gambaran yang indah sekali. Siapa sih pengemis ini? Kenapa satpam gak halangi? Sepertinya dia dari seberang. Kerja di tempat barang bekas kan? Pantesan, kok bau banget. Kok dia kesini? Aku sudah lama pura-pura jadi tuan muda. Jangan sampai ketahuan karena dia. Hei, kamu bawa undangan. Lihat saja caranya. Mana mungkin punya undangan? Kayaknya dia masuk diam-diam. Kamu nggak diterima di sini. Cepat keluar. Aku cari orang. Jangan acting. Di sini, semua kan dari Universitas Nusantara. Anak-anak hebat. Memangnya kamu pantas? Betul. Cepat pergi. Keluar. Cepat pergi. Kak, aku di sini. Rizky,
Rizky, Maaf semuanya. Kakakku datang mencariku. Itu kan Rizky Pratama. Bukannya dia dari kampus kita, si jenius. Sejak kapan dia punya kakak? Pasti kerabatnya yang miskin. Dengarkan saya. Sejak kecil, kebutuhan hidup saya semua diurus kakak. Bisa dibilang tanpa kakak, saya takkan bisa menjadi lulusan terbaik Universitas Nusantara. Pesta wisuda hari ini juga saya yang undang kakak. Tolong jangan usir dia. Rizky, ini semua hasil kerja kerasmu. Aku tak ada andilnya. Kak, bukankah aku bersumpah sejak kecil? Setelah dewasa, akan menjagamu. Tenang saja. Selama ada aku, tak ada yang bisa mengusirmu. Baik, Rizky sudah besar. Mulai hari ini, kalian berdua yang menjaga kakak. Fajar mana? Kok nggak kelihatan dia? Fajar! Kakak cari kamu, sini. Fajar, sini. Fajar, kamu juga kenal dia? Fajar, kamu kenapa? Bukannya kita sudah janji, setelah lulus, kita akan merayakannya bersama. Bukannya Fajar itu anak kaya? Kok kenal dia? Iya, baju dan jam tangannya selalu merek-merek. Belanja juga boros banget. Mana mungkin kena orang pemulung. Jangan-jangan dia cuma pura-pura. Kenapa panggil aku? Aku nggak kenal kamu. Kamu salah orang. Fajar, kamu gila. Ini Kak Indira kita. Kak Indira apaan? Aku kenal dia. Kalau kamu mau bawa kerabat miskinmu ikut-ikutan untuk buka mata, bilang saja. Kita bisa berbaik hati, biarkan dia tinggal. Kenapa dia pura-pura sangat akrab denganku? Fajar, kamu anak kaya. Kok kenal orang miskin begini? Kak Yuni, lihat saja pakaian kita. Jauh sekali bedanya. Kak Yuni, mana mungkin aku dan dia dari dunia yang sama? Fajar, selama bertahun-tahun, kamu sudah kubantu dan kujaga. Kamu lupa semua. Kamu mabuk ya? Ngomong apa sih? Dasar miskin, gimana bisa bantu aku? Fajar, kamu keterlaluan. Tanpa Kak Indira, mana ada kamu sekarang? Kamu apa? Setiap uang yang Kak Indira dapat, semua untuk kita. Dan kamu malah pakai uangnya, pura-pura jadi anak kaya, menipu orang. Sekarang, malah membalasnya dengan kebencian, tak tahu balas budi. Kamu masih manusia. Diam, Rizky. Kamu mau hancurkan aku? Aku berkorban, kerja mati-matian siang malam, berusaha memberimu hidup dan pendidikan terbaik. Apa ini yang kau sebut hancurkan? Diam. Kamu cari gara-gara ya? Lihat dirimu sendiri, kayak dari lumpur, seperti serangga busuk. Mana bisa kamu sebanding denganku? Berani bicara ngawur lagi, aku takkan segan. Fajar, nggak perlu marah sama orang begini. Kalau kamu merasa mereka mengganggu, lempar saja mereka keluar. Satpam. Kalian mau apa? Rizky, bukan urusanmu, minggir. Jangan sentuh dia. Fajar, apa kamu sudah lupa? Kak Indira baik banget sama kamu. Kok bisa kamu begitu tak tahu terima kasih? Kak Yuni, cepat usir mereka berdua. Mereka cuma mau memfitnahku. Kak Indira, kalian keterlaluan. Mulai sekarang, dibimbing Kak Yuni, aku jadi trainee di Santo Sokor. Masa depanku cerah. Rizky, kamu seumur hidupmu hanya akan hidup di bawah. Seperti benalu. Berani bandingin aku? Serang. Kak Indira. Rizky. Jangan pukul dia, Rizky. Seret dia pergi. Rizky, Kak Indira. Lepaskan. Kak Indira. Kak Indira. Kak Indira. Benalu ini selamanya hanya benalu. Punya uang? Aku nggak punya uang. Nggak punya uang? Uangnya? Keluarkan uangnya. Aku beneran nggak punya uang. Nggak punya sepeser pun. Uangnya? Aku beneran nggak punya uang. Tanya, punya uang nggak? Nggak mau jujur ya? Fajar, nggak apa-apa. Pulang, cepat pergi. Bunuh dia, pukul!
Pergi. Cepat. Cepat. Kak, nanti kalau besar, aku pasti akan melindungimu. Aku tak akan biarkan kau disakiti lagi. Jangan pukul lagi. Fajar, cepat suruh mereka berhenti. Tak ada yang boleh merusak hidupku. Kalau mau salahkan, salahkan saja dia. Dia yang nekat muncul di sini. Fajar, aku mohon, jangan pukul lagi. Kamu harus bawa dia ke sini. Hancurkan masa depanku. Harus bayar akibatnya. Yang satu pemulung, yang satu lagi supervisor Santoso Corp. Jaraknya terlalu jauh ya? Siapa yang mau diurus supervisor Hartono? Yang pasti cuma bisa tergeletak. Betul. Orang ini pasti tahu hubungan Fajar dan Yuni. Datang untuk menodai. Fajar, aku mohon, kau dipukul lagi, Kak Indira bisa mati. Aku sumpah, aku takkan pernah lagi bicara soal masa lalumu. Ku mohon, hentikan. Kamu yang bilang, berani bicara lagi. Ku habisi kalian. Kak Yuni, hentikan. Jangan karena dia merusak acara kita. Cukup. Kak Indira. Kak Indira. Aku tak apa. Fajar, apa kamu sungguh-sungguh demi program manajemen sampai melakukan hal ini? Padahal kamu bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Tapi sekarang semua ini sudah kamu hancurkan sendiri. Memang jauh lebih dari itu. Tapi semua itu berkat bimbinganku dan promosiku. Benar. Hanya Kak Yuni yang bisa memberiku masa depan yang lebih cerah. Dan kamu hanya bisa seumur hidup di tempat sampah, bersama sampah. Cepatnya, mulai sekarang kita jangan pernah lagi ada hubungan. Baik, kamu yang bilang sendiri. Mulai hari ini, aku putus hubungan denganmu. Rizky, pergi. Fajar, Lihat mereka pergi, kayak anjing basah ya. Vina Ramadhani, Wakil Direktur Utama Santoso Corp. Di acara wisuda kecil-kecil ini, kok bisa menarik perhatian orang sehebat ini? Bu Ramadhani, Anda datang, Bu. Ada perlu apa, Bu? Sebenarnya Anda cukup beritahu saja. Saya akan siap berkorban, tanpa ragu. Anda kan yang terkenal itu, Bu Ramadhani. Bisa bertemu Anda langsung, sungguh tak ada penyesalan. Katanya Bu Ramadhani sangat berkarisma. Hari ini baru ketemu, ternyata benar-benar pantas. Kenapa? Kak Indira, ini untukmu. Ini waktu lama baru bisa beli. Meskipun tidak mahal, tapi aku selalu ingin berterima kasih atas bantuanmu selama ini. Tapi kalau aku sudah kaya, aku pasti akan membuatmu hidup lebih baik. Aku tak akan biarkan kamu susah lagi. Rizky, aku melakukan ini bukan untuk kamu membalas. Asal kamu baik-baik saja, aku sudah senang. Ini, pergi ke Santoso Corp. Mereka akan memberimu penempatan yang baik. Sepertinya kejadian hari ini sangat memukul Kak Indira. Dia bahkan mulai ngawur. Tapi aku akan menjaganya baik-baik hadiah ini. Bu Ramadhani, izinkan saya memperkenalkan. Ini Fajar Setiawan. Saya sudah memeriksanya. Dia sangat kompeten. Anda mempromosikannya sendiri sebagai calon manajer di perusahaan kita. Anda sungguh sangat visioner. Bu Ramadhani, saya pasti akan berusaha keras. Aduh, kalau dibandingin bikin iri. Fajar ini nanti pasti punya masa depan cerah. Iya, dibantu Bu Ramadhani, masuk Santoso Corp pasti cepat sukses. Pasti. Bu Indira, Anda di mana? Aku pergi duluan. Tapi Anda janji. Tenang, aku bilang akan kembali ke kantor. Aku tak akan ingkar janji. Hanya saja di acara ini ada yang membuatku tidak senang. Orang dan kejadiannya. Besok pagi, kita ketemu di kantor. Bu Ramadhani, Anda sangat sibuk. Bisa bertemu Anda sudah sangat sulit. Saya juga tak berharap apa-apa. Tapi kalau bisa mendapat bantuan Anda, saya pasti akan sangat setia sampai mati pun.
Diam, Bu Indira bilang, ada orang dan kejadian di sini yang membuatnya tidak senang. Dia tidak senang, saya pun tidak senang. Saya umumkan, hari ini, Santoso Corp rencana rekrutmen calon manajer dibatalkan. Dibatalkan? Ada apa ini? Kenapa? Coba pikirkan kalian sendiri sudah berbuat apa. Kalian sendiri yang merusak masa depan cerah kalian. Bu Ramadhani? Bu Indira, yang ada di sini semua mahasiswa Universitas Nusantara. Mana ada Bu Indira? Jangan-jangan Putri Santoso Corp ada di sini, tapi kita nggak sadar. Kita kan nggak pernah lihat seperti apa si Bu Indira itu. Kok bisa kita salahin dia? Pasti karena Indira. Drama tadi dilihat oleh Nona misterius itu, iya kan? Iya, si pemulung tadi masuk. Harusnya dikeluarkan dari awal. Kalau bukan karena dia, Bu Ramadhani nggak akan marah besar. Aku sudah tahu, serangga busuk seperti Indira hanya bisa bikin orang di sekitarnya susah. Dia nggak mau pergi tadi, hanya untuk merusak masa depanku. Kak Yuni, aku harus gimana? Kak Yuni, aku masih bisa masuk Santoso Corp nggak? Sudah, Vina itu petinggi perusahaan. Aku juga. Kalaupun nggak ada program trainee, masih ada aku yang punya rencana untukmu. Kak Yuni, kebaikanmu ini akan selalu kuingat. Kebaikan ini harus dibalas. Malam ini. Malam ini, aku pasti akan berusaha. Tanpa program trainee, dengan wawancara, aku tetap bisa masuk Santoso Corp. Kak Indira, aku pasti tak akan membuatmu kecewa. Ini kan Rizky. Bu Ramadhani sudah mencabut kamu dari program trainee. Masih punya muka datang ke Santoso Corp. Lihat gedung ini, gedung megah ini. Ini milik Santoso Corp, tanah pribadi. Bahkan tanahnya dibeli selamanya. Bisa dibayangkan kekayaan mereka. Pakaianmu kere banget, kok masih punya muka datang? Fajar, aku mau interview, bukan ikut kontes kecantikan. Pakaian bukan kemampuan. Lagi pula, Santoso Corp rekrut umum. Kenapa aku nggak berhak? Rizky, dasar polos. Yang namanya umum, itu lucu banget. Gak punya koneksi, siapa yang peduli sama kamu? Yang interview, mana ada yang gak punya koneksi? Jujur saja, hasil interview ini sudah diatur. Jangan sia-siakan tenagamu. Kalaupun kamu beruntung masuk Santoso Corp, tapi kalau nggak ada yang bantu, kamu seumur hidupmu cuma bisa jadi karyawan rendahan. Rizky, dengan bantuan Kak Yuni, aku masuk Santoso Corp sudah jadi kenyataan. Kalau kamu cuma jadi umpan, sisa hidupmu, temani kakak pengemismu mencari sampah. Oh ya, aku pasti akan mampir ke tempat sampahmu itu. Lagi pula, kamu dan Fajar kan teman. Sudah di sini, harus coba dulu. Halo, saya mau interview. Saya Rizky Pratama, lulusan Universitas Nusantara. Ini CV saya. Kak Indira. Kenapa? Lihat aku kaget ya. Kak Indira, kok kakak di sini? Kak Indira, ini posisi direktur utama. Kita seharusnya nunggu di depan. Kalau ketahuan, kita bisa dihalangi. Rizky, sebenarnya aku... Indira Santoso. Kok kamu di sini? Kok kamu berpakaian begini? Baju ini jangan-jangan kamu curi ya? Kenapa? Kalian bisa kesini, aku nggak boleh. Tentu saja enggak. Kami datang secara terhormat, kamu datang diam-diam. Santoso Corp yang terhormat, mana mungkin membiarkan pengemis masuk? Berpakaian bagus pun nggak bisa sembunyikan bau kemiskinanmu. Beraninya kamu. Baru pertama kali aku dengar ada yang berani diam-diam masuk ke perusahaan kami.
Nanti aku suruh satpam memberimu pelajaran. Aku dengar, Satpam Santoso Corp semua dari pasukan khusus, para veteran hebat. Aku sarankan, cepat pergi. Kalau enggak, nanti kamu bisa cacat. Aku enggak akan membelamu. Hei, siapa bilang Kak Indira masuk diam-diam? Aku interview, gak boleh. Temani kamu interview. Kamu bawa pengemis ke kantor, masih berani bilang untuk interview. Dengar ya, siapapun interviewernya nanti, kamu tetap akan dibatalkan, kata Kak Yuni. Rizky, lihat ya. Berapapun usaha kamu tetap tak akan bisa melewati batasan kelas. Satu kata Kak Yuni bisa hancurkan masa depanmu. Dan pengemis di sampingmu ini hanya bisa melihat tanpa bisa apa-apa. Aku umumkan, mulai besok, Rizky Pratama resmi masuk sebagai asisten direktur utama, kata ibu. Indira, kamu ngomong apa? Kamu gila ya? Indira, jangan pikir kalau kamu pakai baju yang lebih bagus, kamu jadi direktur utama Santoso Corp. Jabatan asisten direktur utama sangatlah penting. Aku pun tak berhak ikut campur. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu memerintah. Kak Indira, jangan asal bicara. Tenang saja. Indira, bagaimanapun kamu berubah, pakaianmu takkan bisa sembunyikan bau keremu. Pakai baju begini bukannya membuat orang mengagumimu, malah hanya membuat orang menyindirmu. Betul. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya di sini bicara besar. Memangnya kamu siapa? Siapa yang berani melawanku? Aduh, Bu Ramadhani, kok ibu datang sendiri ke lokasi wawancara? Mereka semua kan orang baru, tak pantas ibu buang-buang waktu. Bu Indira menyuruhku untuk datang melihat. Wajar saja, wajar. Kamu Rizky Pratama kan? Iya Bu Ramadhani. Tenang, nanti aku antar kamu untuk daftar. Besok kamu sudah bisa mulai kerja. Santoso Corp, asisten direktur utama baru adalah kamu. Hah? Bukan Bu Ramadhani, apa ibu salah? Dia kan baru lulus kuliah, mana bisa jadi asisten direktur utama jabatan ini? Dia tak tahu apa-apa soal perusahaan. Jangankan bantu direktur utama, dia malah cuma bikin kacau. Benar Bu Ramadhani, kami kan baru lulus, kami tak mampu jabatan ini. Sejak kapan keputusan saya di perusahaan ini berani ditentang? Kalau Bu Indira bicara, itu hukumnya. Siapa yang dia pilih jadi asisten direktur utama, dialah asisten direktur utama. Siapapun yang berani menentang, langsung dipecat. Rizky, selamat ya. Sekarang kamu resmi jadi bagian dari Santoso Corp. Makasih Kak Indira. Kurasa pasti kamu yang bawa keberuntungan. Ayo, kita rayakan. Oke, ayo. Kamu, jangan sombong. Dasar. Menurutmu Vina itu salah makan obat ya? Kenapa dia begitu memihak Rizky itu? Kan Bu Ramadhani sudah bilang, itu keputusan Bu Indira. Rizky sialan ini. Di luar dia pura-pura suci, padahal dia licik banget. Pasti dia pakai cara licik untuk menggantung diri pada Bu Indira. Kalau enggak, mana bisa jadi asisten direktur utama. Andai aku bisa kenal Bu Indira itu, aku pasti merebutnya dari Rizky. Kak Indira, yuk. Hari ini kita nggak minum ini. Besok kamu masih kerja. Oke, aku nurut sama Kak Indira. Rizky, kita ini sudah jadi asisten direktur utama. Aku bangga sama kamu. Hari ini kita pakai air saja. Rayakan juga yuk. Yuk. Ini restoran seafood terbaik di kota Nusantara. Semua berkat Kak Yuni, makanya kita bisa makan enak. Fajar, lihat. Ada orang yang lucu ya, pakai baju bagus sampai menipu diri sendiri. Benar-benar berasa jadi orang kelas atas. Fajar, apa maksudmu? Kamu cuma pura-pura kaya, cuma asisten direktur utama, gajimu belum masuk sudah pamer. Tanpa harta Kak Yuni, masa pantas ke restoran mewah begini makan? Bisa bayar nggak? Kamu,
Rizky, abaikan mereka. Paman saya kan manajer di sini. Dulu dia pernah bilang, sini ada hidangan andalan. Namanya ikan Raja Nusantara. Tiap hari cuma sedikit. Justru karena hidangan andalan ini, restoran Raja Laut ini jadi dijuluki restoran nomor 1 kota Nusantara. Karena kalian sudah di sini, gimana kalau hidangan andalan ini kalian menangkan? Benar. Lagi pula, kamu kan asisten direktur utama Santosokor. Posisimu tinggi kan? Fajar, ini kan hidangan andalan, terbatas, harganya mahal banget. Kalau mereka menang, nanti nggak bisa bayar, malu banget. Bisa malu besar kan? Hadirin, sekarang dimulai lelang ikan Raja Nusantara. Harga mulai 100 juta. 100 juta? Kalian lihat, Kak Yuni, dialah yang sebenarnya yang paling hebat. Kak Yuni, kamu hebat banget ya. Paman saya kan manajer di sini. Ikan ini pasti jadi milikku. Coba saja yang berani rebut. 200 juta. Indira, kamu gila, nggak takut diusir. Pemilik restoran Raja Laut di seluruh ibu kota Nusantara sangat berkuasa. Kalau menyinggungnya, kamu yang pemulung dan Rizky yang cuma karyawan. Bisa-bisa kalian mati tak tertangkap. Kak Indira, kamu ngapain? Bukannya kamu bilang jangan meladeni mereka? 200 juta untuk satu hidangan. Kita nggak akan sanggup bayar. Tenang, percaya sama aku. 210 juta. 300 juta. 310 juta. 500 juta. 500 juta. Indira, Kamu cuma badut, cuma cari perhatian. 500 juta. Kamu punya uang segitu. Ngapain sok kaya? Nanti juga nggak bisa bayar, diusir. oke, si bebek jelek. Mau jadi angsa putih ya, biar ku capai. Aku menyerah. Aku akan lihat nanti bagaimana kamu diusir. Maaf. Punya uang segitu. Tadi kami cuma bercanda. Kami langsung pergi. Kak Indi, dulu saja. Kalau kakak benar-benar mau ikan Raja Nusantara, nanti kalau aku sudah punya uang, aku bawa kakak lagi. Aku memang sekarang nggak punya uang tunai sebanyak itu. Di kartu ini, Harusnya bisa. Maaf Bu, saya nggak kenal kartu ini. Anda yakin bisa bayar pakai ini? bawa ke bosmu. Dia pasti tahu. Kamu ini lucu juga. Pakai kartu hadiah swalayan buat nipu orang. Pemilik restoran Raja Laut itu, dia sudah lihat banyak hal. Kamu pikir dengan caramu yang sepele itu bisa menipu dia? Kalau nggak mau mati, cepat bawa kakakmu Enyah. Nanti kalau bos restoran Raja Laut Bali lihat Indira Santoso pegang kartu hadiah swalayan, dia pasti marah besar lalu patahkan kaki kalian. Kak Indira, kita pergi saja. Kita tunggu dulu. Baik, aku percaya kamu. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sisimu. Aku takkan biarkan siapapun menyakitimu. Dasar keras kepala. Lihat, pemilik restoran Raja Laut sangat marah. Aku belum pernah lihat dia begini. Kalian berdua tamat kali ini. Indira Santoso, kamu sudah mau mati, masih saja pura-pura tenang seperti itu. Kulihat kakimu gemetar. Inilah akibat pura-pura kaya. Maaf, kartu hadiah itu milikku. Semua salahku. Kak Yuni, tutup mata dulu. Aku yakin nanti pasti sangat brutal. Nggak mau. Aku mau lihat sendiri kaki mereka dipatahkan, lalu dibuang. Maaf, saya tak tahu Anda di sini, Bu. Mohon maaf, Bu. Tidak perlu kartu, Bu. Semua gratis untuk Anda, Bu. Bukannya pemilik restoran Raja Laut itu sangat berkuasa? Kok dia begitu saja berlutut? Jangan-jangan si Indira Santoso ini yang sebenarnya besar. Kak Yuni. Gak mungkin. Si Indira Santoso itu cuma pemulung. Mana mungkin dia direktur utama. Lagian aku sama sekali gak pernah lihat kartunya itu. Kartu itu pasti kartu hadiah supermarket. Pemilik restoran Raja Laut ini kok bisa memandang dia berbeda? Kak Yuni, kita gimana sekarang? Bangunlah. Terima kasih, Bu. Dulu aku terlalu memanjakanmu. Tak mengajarmu cara hidup. Tamparan ini untuk membuatmu jera. Beraninya kau menemparku. Dan kau, bukankah kau bilang aku harus diusir? Kalau begitu, katakan padaku, siapa yang seharusnya diusir? Jawab. Awas kau, paman saya manajer restoran Raja Laut. Siapapun kau melawan direktur utama, berarti melawan seluruh restoran Raja Laut. Keluar dari restoran Raja Laut sekarang. Kalian tidak diterima di sini, termasuk pamanmu. Enyah dari sini sekarang. Aku akan beritahu seluruh rekan di ibu kota Nusantara untuk memblokir.
Dia kan cuma pengemis pemulung. Mana mungkin dia bisa kaya mendadak. Kalaupun dia menang lotre, nggak mungkin pemilik restoran Raja Laut sangat hormat padanya. Mungkin karena kartu bank itu. Kartu bank itu pasti milik Direktur Utama Santoso Corp. Kartu banknya. Dan kebetulan Rizky Pratama dapat kartu itu. Lalu Indira Santoso dari Rizky Pratama mendapatkan kartu itu. Jadi makanya pemilik restoran Raja Laut mengira Indira Santoso itu Direktur Utama. Kalau gitu kita jelaskan saja pada bos. Biar dia hajar Rizky. Gak bisa. Kalau bukan dari Direktur Utama, kartu ini gak mungkin sampai ke tangan Rizky. Rizky pasti sudah dibutuhkan Direktur Utama. Beruntung banget. Beruntung apanya? Pasti karena dia terlalu ganteng merayu Direktur Utama. Oh iya Kak Yuni, besok malam ada pesta perusahaan kita kan? Benar. Katanya Direktur Utama juga akan hadir di sana. Kalau gitu, kalau Direktur Utama tahu mantan pacarnya adalah pengemis pemulung, apa dia masih akan menyukainya? Halo Bu. Rizky, dari perusahaan aku mengundangmu ke pesta malam ini. Oh, baik. Apa aku boleh bawa pasangan? Aku punya kakak. Mau bawa dia? Tentu saja, terserah kamu. Makasih, Bu. Rizky, malam ini akan ada kejutan untukmu. Di pesta malam ini, pergilah maksimal. Permisi dulu. Kok kalian di sini? Abaikan mereka, ayo. Dasar rendahan, masih mau berubah nasib. Hari ini sok-sokan, mau godain siapa? Fajar, kamu maksud siapa? Kamu pikir semua orang sepertimu? Jangan cari masalah. Dari dulu, di sisiku cuma ada Kak Yuni. Nggak kayak kamu, sekaligus godain kakak pengemismu. Di sisi lain juga godain Direktur Utama Santoso Corp. Hari ini sok-sokan, mau apa? Mau godain siapa lagi? Bu muda kaya? Katanya kamu nggak setia, itu kan pujian buatmu. Aku dan Fajar itu kan punya cinta yang hebat. Gak kayak kamu, dasar murahan. Sepertinya pelajaran dari tamparan itu belum cukup ya. Kenapa kamu sok-sokan? Baju, perhiasan, sepatumu, semua dibeliin Rizky. Jangan kira karena dia jadi asisten kecil Presdir, dia jadi pelindungmu. Hari ini akan kumasukkan matamu bagaimana namanya hancur. Semua, sini sebentar. Ada yang mau aku umumkan. Rizky, siap jatuh dari langit ke neraka? Itu kan Supervisor Hartono sama pacarnya. Sepertinya ada pengumuman besar. Itu kan yang baru. Asisten Direktur Utama Rizky Pratama. Apa mereka ada masalah? Saya dari Santoso Corp, karyawan baru, Fajar Setiawan. Maaf mengganggu semua, tapi demi perusahaan kita, reputasi dan nama baiknya, hari ini saya harus mengklarifikasi sesuatu di depan umum untuk mengungkap kedustaannya. Sebenarnya mau apa kamu? Ini Rizky Pratama, asisten Direktur Utama baru. Dia memanfaatkan wajah muda dan tampannya untuk membujuk Direktur Utama kita, sehingga beliau menganggap dia sangat berharga. Tapi yang tak diketahui semua orang, sebelum dia masuk kerja, pacarnya ternyata hidup dari memulung, seorang pengemis wanita. Emang pengemis? Pengemis? Coba pikirkan semua. Asisten Direktur Utama, pacarnya seorang pengemis wanita. Kalau ini tersebar, nama baik Santoso Corp kita masih ada. Yang terpenting, setelah dia menjabat, dia tak putus hubungan dengan kekasihnya. Bahkan hari ini, dia bahkan membawanya ke pesta ini. Semuanya. Apa kalian tidak sadar ini tempat apa? Sejak kapan Santoso Corp kita boleh orang sembarangan masuk? Kalian berdua ini lagu sama-sama. Rizky, berani bilang wanita di sebelahmu itu bukan pengemis? Perintah Bu, kamu punya 2 menit. Cepat ke depanku. Kok Rizky diam saja? Kau sudah kucoreng abis, nggak tahu harus gimana lagi. Kalau aku jadi kamu, aku langsung malu-maluan berkemas dan enyah dari perusahaan. Kalau kalian nggak enyah sendiri, pimpinan perusahaan juga akan usir kalian. Aku cuma mikir, apa salahnya pengemis? Pengemis nggak mencuri, nggak merampok. Bukankah mereka juga berusaha keras? Orang jahat yang menggunakan cara licik untuk meraih keuntungan. Kalian tak pernah mengejeknya. Sedangkan orang miskin yang setengah hidupnya berusaha untuk berbuat baik, kalian malah mempermalukannya. Siapa yang benar-benar munafik? Jawab. Benar. Benar juga. Benar. Kau. Walau hujan luas, tapi tak menyirami rumput tanpa akar. Dia, orang dari lapisan bawah, tapi dengan setengah hidupnya membiayai kuliahmu dan memastikan hidupmu.
Kebaikan seperti ini malah kau sebut orang yang tak pantas dilihat. Diam. Kenapa aku harus diam? Kalian meremehkan pengemis. Baik, aku mau tanya kamu. Pria di sampingmu ini, bukankah dia juga selalu waktu kalian menerima bantuan darinya, kenapa nggak jijik dia pengemis? Ternyata Fajar tak tahu balas budi. Oh, begitu ya. Walau berpakaian semewah apapun, tak bisa menutupi kegelapan hati. Yang jahat itu Fajar, bukan Rizky. Orang seperti ini harus diusir dari perusahaan. Benar. Fajar, diam saja. Meremehkan miskin, suka orang kaya. Pendidikanmu selama ini sudah sia-sia. Bu Indira, perlu saya ke sana? Kurasa sepertinya tidak perlu. Keluar, orang begini kok bisa di perusahaan? Kalau aku, sudah lama aku pergi. Jangan ribut, diam semua. Mau dipecat buat hal anjing, nggak boleh diomongin. Lihat-lihat, merasa bersalah kan? Hah? Kurasa Rizky Pratama beneran. Kalau enggak, Supervisor Hartono kok bisa marah setegang itu? Rizky, awas kau. Kita lihat siapa yang menang. Suatu hari akan kubuat kau berlutut di hadapanku. Rizky, kok hari ini galak banget? Mereka boleh apain aku, tapi jangan sampai ke kamu. Kamu itu batasanku. Siapapun yang berani macam-macam sama kamu, berarti musuhku. Baiklah, terima kasih pahlawan kita sudah membela aku. Kamu juga ngejek aku. Hadirin, pesta akan segera dimulai. Saksikan kedatangan Direktur Utama Santoso Corp, Indira Santoso. Aku siap-siap dulu, tunggu aku di sini. Kak Indira, kok belum pulang juga? Tadi sempat pamer, sekarang karmanya datang. Bagaimanapun dia belain kakaknya, apa gunanya? Akhirnya dia tetap ditinggal. Kayaknya malam ini dia satu-satunya tanpa pasangan. Pasti si pengemis Indira itu nggak bisa nari, lalu kabur. Di hati Indira, posisi Rizky kalah dari harga dirinya yang konyol. Fajar, jangan ngomong gitu. Kalau si pengemis itu beneran nari lucu, yang malu nanti bukannya si Rizky. Datang. Presdir Misterius Santoso Corp. Kelihatannya muda banget. Inilah sosok terhebat di kota Nusantara kan? Langkahnya saja, seluruh kota Nusantara gemetar. Teruskan tepuk tangan, teruskan teriakannya, hadirkan presdirnya. Rizky, hari ini ku beri kau kemewahan. Silakan tenang. Sekarang silakan pakai topeng masing-masing, temukan pasangan tarianmu, dan mulailah pesta tarian yang spektakuler ini. Kak Indira di mana? Kak Indira. Kak Indira. Indira, maaf. Kak Indira. Indira. Kak Indira, di mana? Bu. Mau menari denganku? Enak juga Rizky. Kok bisa disukai, Bu? Dapat, Bu. Langsung jadi orang besar. Bu, terima kasih, Bu. Tapi malam ini saya sudah ada pasangan. Aku nggak salah dengar. Dia ngomong apa sih? Dasar anak muda. Undangan Bu pun berani ditolak. Sepertinya nggak mau kerja lagi. Saya sudah punya orang yang disukai. Tarian pertama malam ini saya mau mengajaknya. Jadi maaf, Bu. Saya tak bisa mengajak Anda. Aduh. Loh, tunggu. Kok dia pergi? Dasar anak konyol. Apa aku harus ungkap identitasku? Kak Indira. Kak Indira. Kak Indira.
Hei sahabatku, kok kamu masih bodoh banget sih? Malah menolak undanganmu. Demi kembali cari kakak pengemis beban itu. Untungnya dia itu bodoh. Kalau enggak, dia bisa menari sama Bu dan meninggalkan Kak Indira. Kalau gitu, gak bakal ketahuan kan? Dia itu... Kira-kira dapat, Bu. Bisa menindasku dan berbuat sesukanya. Sampah tetaplah sampah. Hanya pantas di tempat sampah. Kok nggak sombong lagi, ha? Sudah kubilang akan kubuat kau hancur. Pasti akan kubuat kau hancur. Halo, Kak Indira. Fajar, kenapa kamu yang angkat? Indira Santoso, pengemis harus tahu diri. Jangan harap bisa bangkit. Mulai hari ini, pulang sana ke tempat sampahmu dan cari sampah sana. Rizky, kamu di mana? Mana? Rizky? Bu. Cek sekarang, lokasi ponsel Rizky. Sekarang. Bu, ada apa? Tenang, Bu. Sekarang. Kubilang sekarang. Cek sekarang juga. Siapapun yang berani sentuh Rizky, akan kubunuh. Bang Chandra, lihat saja wajah anak ini. Badan ini. Semua ini kelas atas. Wajahnya lumayan. Kalian yakin dia tidak punya beginya? Tentu saja, aku dan dia bersekolah bareng. Keluarganya miskin banget, cuma punya kakak pengemis yang hidup dari memulung. Di mana ini? Kalian siapa? Kenapa Rizky? Ngapain buru-buru? Kami nggak akan sakiti kamu. Fajar, kamu ngapain? Dengar ya, kidnapping itu ilegal. Kidnapping. Jangan bilang begitu. Kami hanya melihat kamu nggak peduli masa depanmu. Matamu cuma ada Kak Indira. Jadi kami sengaja cariin jalan keluar bagus buatmu. Kamu tahu rumah hiburan Ruby, melayani para wanita kaya raya. Pasti dapat uang banyak. Kalian mau ngapain? Ini perdagangan ilegal. Aku lapor kalian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wajahnya lumayan. Sifatnya jelek. Harus dilatih. Tapi nggak apa-apa. Di sini banyak pelanggan, justru suka yang sifatnya galak. Iya, Bang Chandra benar sekali. Bu, sudah ketemu lokasi HP Rizky? Di mana? Di bawah jembatan. Cepat kirim orang cari dia. Baik. Kalian akan kena karma. Aku tak takut karma. Aduh, daripada khawatirkan kami, lebih baik pikirkan dirimu sendiri. Dengar ya, bocah. Masuk ke rumah hiburan Ruby, tak ada yang keluar dengan utuh. Wajahmu yang cantik ini harus bikin uang untukku. Layani pelanggan-pelangganku. Nanti kamu tahu, untungnya akan sangat besar. Mereka semua orang besar. Kalau dapat satu, kamu akan kaya raya. Jangan harap. Kamu menolakku sekarang. Tapi setelah dilatih, nanti akan baik-baik saja. Bawa dia pergi. Lepaskan ikatannya, serahkan pada Bu Ruby, biar dia dilatih baik-baik. Bawa pergi. Jangan lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bang, hebat banget. Jangan basa-basi. Uangnya sudah kubayar. Nyah. Baik bang. Iya. Di mana? Nggak ada. Bu, di sekitar sini nggak ketemu, tapi ada HP. Ini HP Rizky. Dia pasti kenapa-kenapa. Bang Chandra, barangkali ini bagus sekali. Wajah dan auranya luar biasa. Dilatih dengan baik, pasti jadi primadona. Kalau begitu, serahkan padamu, Bu Ruby.
Jangan kecewakan aku. Tenang saja, Pak. Bocah, di sini jadi pintar. Yang namanya pride itu simpan saja. Nurut saja. Nanti hidupmu enak. Kalau berani cari masalah, kamu akan tasa. Ini penyekapan ilegal. Perjualbelikan orang bisa dipenjara. Di sini bicara hukum, ingat baik-baik. Di sini aku hukumnya. Pengawal, ganti bajunya. Berikan penampilan terbaik. Tuan Wijaya dan yang lain segera tiba. Jangan lepaskan aku. Minggir, lepaskan aku. Kamu cari susah ya, Purbi. Kurasa saatnya atur aturan di sini. Paham, tekan dia. Kak Indira? Kak Indira? Panggil saja. Coba saja siapa yang bisa menolongmu. Di sini, dewa pun tak bisa menolongmu. Ingat baik-baik. Mulai sekarang, kamu adalah Rizky dari rumah hiburan Ruby. Malam ini, layani pelanggan. Maaf Kak Indira. Rizky mungkin tak bisa menunggumu. Sekarang tak ada lagi yang bisa menghalangi kita. Dia cuma pengemis, berani-beraninya melawanku. Inilah akibatnya melawanku. Tentu saja, dia bahkan belum resmi masuk. Mana bisa dia dibandingkan dengan Kak Yuni? Aku harus bertahan. Kak Indira masih menungguku. Gimana? Sudah keputusannya? Aku... Enggak. Pikirkan baik-baik sebelum bicara. Kamu kan masih punya kakak. Kalau kau masih melawan, aku akan bawa kakakmu ke rumah hiburan Ruby. Memangnya kenapa? Kamu mau apa? Kalau kau berani sentuh kakakku, sekalipun mati, aku tak akan melepaskanmu. Sabar. Asal kau kerja bagus, aku tak akan mengkhianatimu. Lagi pula, aku akan merawat kakakmu dengan baik. Aku terima. Asal kau janji, tak akan sentuh kakakku dan tak akan mengusiknya. Nah, gitu dong. Harusnya dari tadi begini. Yuni, kau bawa Rizky kemana? Indira, kamu pikir kamu siapa? Ini kantor Santoso Court, kantor Kak Yuni, di wilayah Kak Yuni. Beraninya kamu sombong. Kalian bilang ini wilayah siapa? Bu Ramadhani, gak berani. Ini wilayah Anda. Jangan pura-pura. Kalian bawa Rizky kemana? Kalau kalian masih mau duduk aman di posisi ini, segera katakan yang sebenarnya. Dia dibawa ke rumah hiburan Ruby. Kurasa sekarang dia sudah mulai melayani tamu. Sialan. Kak Yuni, rencana kita kasih tahu mereka. Bukankah kita akan tamu? Kamu pikir aku mau posisiku terancam? Lagi pula, memangnya kenapa kalau mereka temukan Rizky? Dia cuma pengemis, masa bisa bawa dia keluar? Yang baru itu. Iya, kamu itu. Sini. Sini, tuangkan minumannya. Ayo. Tanganmu lembut juga ya. Kenapa kamu takut? Kakak nggak akan makan kamu. Haha, malu-malu ya. Bu Wijaya, jagoan. Anak ini memang tampan. Jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Hah, dongku. Ini edisi terbatas. Dasar tidak punya mata. Maaf, bukan sengaja. Bu Wijaya, sabar. Dia baru, belum tahu. Cepat, kasih Bu Wijaya bersih. Bersihkan, kamu sanggup. Tahu gaun ini harganya berapa. Jual kamu pun takkan cukup. Nggak akan. Dia nggak akan nemu aku di sini. Aku nggak boleh setia. Lihat apa? Kamu masih berharap ada yang nyelamatin kamu. Mimpi, manajer Zaki. Cepat panggil manajer Zaki kalian. Aku nggak akan biarin ini.
Jangan. Bu Ramadhani, kami ada aturannya. Anda membuat saya kesulitan. Minggir, kalau terus menghalangi, kamu ikut hancur. Aduh, jangan. Bu Ramadhani, katakan saja siapa yang Anda cari. Biar saya yang mencarinya ya. Bu Ramadhani, saya mohon, tolonglah saya. Aku cari Rizky. Kalau dia sampai rambutnya patah, akan kuhancurkan rumah hiburan Ruby ini. Rizky, dia lagi menemani Tuan Wijaya. Kamarman, antar! Papat. Jangan. Hari ini berlutut dan minta maaf padaku. Lalu minum 3 botol. Kalau tidak, kita belum selesai. Jangan harap. Berani-beraninya melawan saya ya, kamu ini. Siapa beraninya masuk ruangku? Rizky, maaf, kakak terlambat. Kak Indira, benar kamu. Manajer Zaki, apa-apaan rumah hiburan Ruby ini? Sembarang orang dibiarkan masuk. Tuan Wijaya, lama tak jumpa. Masih galak juga ya? Loh, Bu Ramadhani, sejak kapan ibu juga suka yang begini? Aku tahu Santoso Corp hebat, tapi jangan sampai begitu terang-terangan merebut orang. Bu Ramadhani, cepat. Bawa kakak pergi, aku tak apa. Rizky, loh, romantis juga ya. Tapi di tempat ini, mana ada yang bisa keluar dengan selamat. Manajer Zaki, rumah hiburan Ruby begini caranya melayani. Aku sudah banyak menghabiskan uang di sini, lalu kamu berikan aku masalah begini. Tuan Wijaya maaf. Tuan Wijaya, sebenarnya bukan kami sengaja merebut orang Anda. Cuma, dia itu karyawan perusahaan kami. Dia difitnah, makanya dijual ke sini. Karena dia orang Santoso Corp, tentu saja aku harus melindunginya. Bu Ramadhani, aku bukan orang yang sulit diajak bicara. Cuma satu pria kan, kalau mau ambil saja. Tapi kami sedang asyik bermain. Lalu kamu tiba-tiba datang dengan rombongan besar, merusak moodku. Bagaimana kita hitungnya? Bu Wijaya, aku yang salah, aku yang tanggung. Tolong jangan ganggu Bu Ramadhani dan kakakku. Rizky, kamu ngapain? Bangun. Kak Indira, kukira seumur hidupku, aku takkan bisa bertemu kamu lagi. Bertemu kamu hari ini sudah cukup untukku. Kalian pergi saja, biarkan aku. Aku hanya akan menyusahkan kalian. Rizky, kamu bukanlah masalah. Katakan, apa syaratmu? Aku tak minta banyak. Cukup tanah wilayah barat laut kalian, serahkan pada Windara Corp. Jadi kompensasi. Kamu, itu kan Panas Santoso yang paling berharga untuk proyek baru tahun ini. Bu Ramadhani, ibu gak akan nolak kan? Ini kan karena hubungan ibu dengan adikku Aditya Wijaya. Aku baru rela. Kalau ibu gak rela, biar saja. Kasih dia. Tapi kasih dia. Baiklah, Bu Ramadhani murah hati ya. Sepertinya pria ini ternyata berharga juga ya. Aku jadi agak gak rela nih. Bu Wijaya, janji ya. Janji, kita kan pebisnis. Janji itu penting kan? Pria ini bawa saja. Bu Wijaya, kamu serahin dia begitu saja. Satu pria tukar satu tanah dan beberapa proyek. Kenapa aku nggak tukar? Tapi pas aku lihat waktu tukarannya, Vina itu masih nurut ke wanita di sebelahnya baru setuju. Kalau enggak, dia belum tentu setuju. Yang bisa buat Vina nurut begitu, kayaknya cuma yang hilang 10 tahun lalu. Manajer Zaki, panggilkan pria ganteng lagi. Baik. Aku harus panggilkan bintang utamanya, Tama Manis, untuk ibu. Kak Indira, maaf. Aku bikin kamu repot lagi. Enggak, kamu bukan masalah. Yang hadir malam ini semua orang penting. Kamu menyinggung Bu Wijaya demi aku. Mereka gak akan melepaskanmu. Kita pergi saja ya, ke tempat yang sepi. Rizky, kita gak pergi kemana-mana. Sebenarnya aku, Rizky. Cepat, ke rumah sakit. Baik, Bu.
Kamu bilang Bu Ramadhani dari Santoso Corp mengamuk di Ruby dan membawa seseorang. Bu Ramadhani juga bilang, Rizky Pratama itu orangnya Santoso Corp. Cepat bawakan orang. Tangkap Yuni Hartono dan Fajar Setiawan. Bawa ke sini. Berani main kotor ya. Lihat saja, akan kuberi mereka pelajaran. Sepertinya Rizky ini sungguh sangat penting bagi Bu Indira. Baguslah. Nantinya akan ada yang menggantikanku untuk menjaga Bu Indira. Bang Chandra. Ada apa ini? Kok kami dipanggil mendadak? Ada masalah besar. Dulu, kalian berdua sangat yakin bilang, Rizky Pratama nggak punya backingan kan? Tentu saja, dia dibesarkan pengemis. Mana mungkin punya backingan? Nggak punya backingan. Nggak punya backingan, Bu Ramadhani dari Santoso Corp datang sendiri nyelamatin dia. Apa? Gak mungkin, Bang Chandra. Bu Ramadhani kan biasanya cuma peduli urusan kerja. Pasti ada yang pura-pura jadi Bu Ramadhani. Iya. Pasti kakaknya yang pengemis itu. Dia pakai baju bagus, lalu pura-pura jadi Bu Ramadhani. Bang Chandra, jangan sampai tertipu olehnya. Maksudmu, aku bohong. Yuni, dulu aku hargai kamu. Panggil kamu manajer Hartono. Dasar kamu, berani bohongi aku. Enggak. Ini pasti ada hal aneh, Bang Chandra. Iya Bang Chandra, andai kami punya 100 nyali, kami juga nggak berani bohongi Anda. Aku nggak peduli. Karena ulah ini, bisnis rumah hiburan Rubiku langsung anjlok. Kalian berdua harus tanggung jawab. Bawa mereka berdua pergi. Bang Chandra, ini apa maksudnya? Rizky Pratama sudah pergi. Kalau gitu, kalian berdua gantinya. Kalian berdua cukup menarik juga ya. Bang Chandra, jangan. Bang Chandra, aku salah. Aduh. Gak apa-apa, Kak Indira. Aku bisa sendiri. Jangan, lihat lukamu. Biar aku yang suapin. Oh ya Rizky, kamu masih ingat bagaimana kamu sampai di sana? Nggak ingat. Aku cuma ingat saat aku keluar dari pesta dan mencari kamu, aku tiba-tiba pingsan. Lalu aku langsung di sana. Sudah. Kalau nggak ingat, jangan dipaksakan. Oh ya Kak Indira, lalu bagaimana dengan Fajar dan Yuni? Tenang saja, aku sudah suruh Vina mencari mereka. Yang menyakitimu, takkan kulepaskan siapapun. Kak Indira, aku percaya kamu. Selain ibuku, kamu yang paling mencintaiku. Gimana nih? Aku nggak mau di sini lagi. Semua salah Indira dan Rizky. Kalau aku keluar, aku nggak akan melepaskan mereka. Itu juga kalau kamu bisa keluar. Siapa bilang aku nggak bisa keluar? Lihat saja nanti. Benarkah? Kalau gitu, cepat bawa aku keluar. Aku nggak mau sejenak pun di sini lagi. Ngapain buru-buru? Melarikan diri juga harus lihat waktu. Sekarang banyak pengawal. Gimana kabur? Kebetulan, ada bos besar cari yang baru. Kalian berdua, ikut aku. Lihat, aku sudah baik-baik saja. Lihat, nggak bisa. Tinggal beberapa hari lagi. Aku nggak tenang kalau nggak. Aku sungguh nggak mau tinggal lagi. Kak Indira. Iya. Kalau gitu, besok kita periksa dulu. Baru kita pulang. Ada apa? Bu, ada rapat pagi yang perlu ibu hadiri. Baik, aku langsung ke sana. Perlu aku jemput? Nggak usah, aku ke sana sendiri. Rizky, aku ada urusan mendesak. Aku keluar sebentar. Tunggu aku baik-baik ya. Baik, Kak Indira. Kakak pergi saja dulu. Baik. Kapan kamu pulang? Baru pulang. Baru turun pesawat, langsung ke sini. Iya, harusnya Direktur Utama Santoso kita langsung sambut aku kan? Oke, kebetulan sudah waktunya makan. Kita bertiga, kita kumpul di suatu tempat. Untuk Tuan Wijaya, kita sambut dia dengan baik. Oke, biar aku yang pesan restoran. Indira, gelas ini untuk 10 tahun pengorbananmu.
sudah berakhir. Kamu ngapain? Minumnya dikit. Iya, aku pun hampir nggak tahan. Untung kamu pulang tepat waktu. Nah, gimana pernikahan kita? Aditya, itu cuma janji dari orang tua yang nggak serius. Kamu nggak perlu patuhi. Aku nggak cuma patuhi janji. Kamu tahu, aku tulus suka kamu. Sudah, cukup. Anggap saja aku tak dengar. Mungkin kita masih bisa berteman. Aku ke rumah sakit dulu. Indira, Kamu duduk saja, dia takkan peduli padamu sekarang. Sebaiknya kamu lupakan saja, pikirkan saja. Sudah belasan tahun, apa dia pernah membalasmu? dia ke rumah sakit. Ngapain dia ke rumah sakit? Rizky Pratama di rumah sakit. Rizky Pratama? Siapa dia? Katanya, anak yang Indira besarkan selama 10 tahun itu. Dia sangat melindunginya. Rizky. Sepertinya dia yang membuat Indira menjauhiku. Oh iya, nanti jauhi Yuni dan yang lain. Kenapa? Biar aku jelaskan. Rizky, Kak Indira, kita akhirnya bisa pulang. Di kamar ini aku hampir berjamur. Sudah. Kita kan mau pulang hari ini. Semoga nanti nggak perlu ke rumah sakit lagi. Yuk. Cepat, anak buah Bang Chandra hampir mengejar kita. Sialan, ini bukan tempat untuk manusia. Mereka ini benar-benar brengsek. Ini caramu. Salahku. Yang penting aku bisa bawa kamu keluar. Kalau enggak, kamu balik sendiri sana. Kamu? Cepat, mereka hampir mengejar kita. Cepat. Kita nggak bisa kabur. Mereka terlalu banyak. Harus lari. Kamu mau dijadikan mainan mereka. Cepat. Masuk. Siapa kamu? Masuk kalau nggak mau mati. Anak buah Bang Chandra sudah mengejar. Berhenti, jangan lari. Jangan lari, berhenti. Jangan lari, berhenti. Jangan lari, berhenti cepat. Jangan lari, berhenti, berhenti. Kalian siapa? Kenapa mau bantu kami? Bukan selamatkan kalian. Yang mau ketemu kalian. Siapa? Orang yang bisa bantu kalian bangkit dan balas dendam. Balas dendam? Orang Bang Chandra lagi kejar kami. Kita gimana balas dendam? Cuma bos preman dari tempat hiburan. Habisi dia, gampang kan? Dia bantu kita tanpa alasan. Kamu bisa tanggung akibatnya nanti. Kak Yuni, aku harus hancurkan Rizky Pratama. Kali ini, aku harus naik lebih tinggi. Aku tak akan biarkan orang menginjakku lagi. Siapapun, asal bisa membuat Indira Santoso dan Rizky Pratama membayarnya, aku rela lakukan apapun. Sudah dijemput, sedang di jalan. Bagus. Jangan sampai ada yang tahu ini perintahku. Mengerti? Indira, makin kau belain Rizky Pratama itu, aku makin akan membuatmu sadar kalau kau salah pilih. Wah, ini siapa ya? Sudah jadi sekretaris Presdir, kelihatannya beda ya. Kalian mau apa lagi? Mau apa? Dulu kamu pergi begitu saja dari rumah hiburan Ruby, tinggalin masalah. Lihat, ini semua gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, aku sudah kerja di Santoso Corp. Aku sekarang juga orang kelas atas. Semua ini gara-gara kamu. Itu salah kalian sendiri. Kalau kalian tak menjualku dulu, Bang Chandra tak akan balas dendam. Cukup. Hari ini, kau harus membayarnya.
Hari ini ulang tahun Rizky. Aku akan dekorasi ruang tamu. Nanti pas dia pulang, pasti senang kan? Dia belum pernah tahu kalau aku Presdir Santoso Corp. Gimana kalau aku gunakan kesempatan ini untuk bilang? Fajar, kita mau kemana? Di zona barat laut dulu ada proyek, itu milik Santoso Corp. Lalu entah kenapa, jadi milik Windara Corp. Belakangan, mereka bangun resort di sana. Karena warga setempat, proyeknya ditunda. Lalu? Kita bisa lempar dia ke beton. Nanti kalau proyeknya selesai, siapa yang bisa nemuin dia? Ide bagus. Dia sudah merusakku, dia juga takkan selamat. Akhirnya selesai. Nanti Rizky pulang dan lihat ini. Pasti dia senang kan? Kalau Rizky tahu identitasku yang sebenarnya, entah, apa dia akan marah padaku? Karena ku bohongi dia selama ini. Sudah larut? Kok Rizky belum pulang? Angkat teleponnya Rizky. Vina, cek lokasi Rizky sekarang. Dia sepertinya hilang. Apa? Bu, tenang Bu. Saya akan suruh orang cari. Cepat. Siapa sebenarnya yang mau celakai Rizky? Yuni Hartono dan Fajar Setiawan tidak terlihat jejaknya. Khawatirnya, mereka berdua lagi. Tidak, aku tak bisa diam saja. Aku harus ke rumah Yuni Hartono dulu. Yuni, buka. Aku tahu kamu di dalam. Bicara. Kalian bawa Rizky kemana? Fajar, kamu juga bersembunyi di dalam kan? Kalian berani bawa dia pergi, tapi nggak berani buka pintu kan? Buka. Ngapain ribut-ribut? Orang mau tidur kok. Maaf ya. Mau tanya ya, apa Anda pernah lihat orang di sini? Aku ada urusan mendesak dengan mereka. Nggak lihat, sudah beberapa hari nggak kelihatan. Jangan ketuk lagi. Lagi ketuk, aku laporin. Beberapa hari nggak kelihatan. Iya, cepat pergi. Beberapa hari nggak kelihatan. Nggak pulang. Minum air ya, kamu begadang semalaman. Nggak bisa. Aku khawatir Fajar dan Yuni akan menyakiti Rizky. Merisaukan juga percuma. Aku sudah menambah orang untuk mencari. Pasti nggak apa-apa. Tenang saja. Telepon apa? Kok punggungnya kerut? Indira mana? Kok nggak kelihatan? Rizky hilang. Indira begadang semalaman. Aku agak khawatir. Apa? Tahu siapa yang membawanya? Sekarang diduga Fajar dan Yuni. Yakin banget. Karena mereka berdua pernah sering bentrok dengan Rizky. Kalau gitu harus cepat dicari. Biar aku bantu cari. Mana mungkin kubiarkan kalian mudah menemukan dia. Kita sudah di sini. Kapan kita mulai? Kenapa buru-buru? Masih ada Indira. Dia sekarang pasti panik kan? Benar juga. Buat apa balas dendam ke Rizky saja? Indira juga jangan harap selamat. Dia kan suka Rizky. Ku mau dia melihat Rizky mati. Siapa? Kamu? Siapa dia? Aditya Wijaya, Direktur Utama Windara Corp. Mau apa? Aku. Manajer Hartono terpuruk sekali. Kamu mau menertawakanku? Bukan. Aku datang untuk membantu kalian. Bantu kami? Kamu siapa mau bantu kami?
Kalian mau menghabisi Rizky Pratama. Tapi sekarang Indira Santoso mencarinya. Kalian tidak khawatir. Aku bisa menahan dia untuk kalian. Khawatir? Aku malah ingin Indira Santoso melihatnya mati. Kamu salah. Lebih baik kamu menunjukkan gambarnya sudah mati padanya. Bukankah itu lebih memuaskan untuk balas dendam? Rizky Pratama harus dihabisi. Tapi aku tak bisa biarkan Indira melihat gambarnya yang kejam. Kalau tidak, dia tak akan pernah bisa melupakan Rizky Pratama. Itu akan jadi masalah. Oke. Semoga kerjasama kita lancar. Kalian mau membunuhnya bagaimana? Di sini banyak bangunan tak jadi. Jebloskan dia ke semen. Siapa lagi yang bisa menemukannya? Aku tidak setuju. Kenapa? Ini proyekku. Kalian memubur orang di proyek ini. Gimana aku mau berbisnis? Hei. Kakeknya percaya hal ini. Kalau kamu begini, dia akan merasa feng shui-nya buruk. Tapi... Jangan tapi-tapi. Kita tidak punya pilihan lain. Terus gimana? Gantung dia. Buang ke gunung. Buat makan anjing. Ada kabar. Cepat bilang. Ada yang tahu, waktu itu Fajar dan Yuni yang menculik Rizky, lalu membawanya ke mobil. Mobil itu sekarang di mana? Itu... Tuan Liman sudah menemukan mobilnya. Mobilnya ke arah barat laut. Jangan tunggu, cepat ke sana. Kalian mau kemana? Kami baru tahu lokasi Rizky. Indira langsung ke sana. Aku ikut kalian. Ada bahaya, aku bisa melindungi. Pak Wira. Cepat. Baik. Bu, mobil hitam di belakang. Sejak dari kantor, dia terus mengikuti kita. Sepertinya ada yang lebih buru-buru dari kita. Ini bukan pengejaran biasa, mereka profesional. Karena mereka mau ikut, biarkan mereka ikut sampai akhir. Pak Wira, di lampu merah berikutnya, cepat, lepaskan mereka. Safety first. Baik. Perlu aku suruh orang hentikan mereka? Jangan buang-buang tenaga. Satu-satunya tujuan saya sekarang adalah menemukan Rizky. Vina, beritahu mobil pengawal di belakang. Di keluaran terowongan berikutnya, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka mengejar kita. Perhatikan mobil hitam di belakang. Di keluaran terowongan berikutnya, hentikan mereka. Rizky, tunggu aku. Siapapun yang menghalangiku, aku tak akan berhenti. Tewas! Tolong! Bu, dia penipu. Kakinya. Pak, cek apa yang terjadi. Pinggangku. Nggak adil. Naik mobil mewah, sok hebat. Nggak apa-apa. Ngapain ngebut? Buruan mati ya. Tabrak orang mau kabur. Bayar. Harus bayar. Dan antar aku ke rumah sakit, periksa seluruh tubuh. Aku nggak ngebut. Kamu sendiri dari sana tiba-tiba melintas. Lagi pula, mobilku juga punya dashcam. Dashcam apaan? Gak peduli. Aku tahu kamu tabrak aku. Semuanya, lihat sini. Ada yang tabrak orang, gak mau ngaku. Bayar dia, suruh pergi, cepat. Uang ini cukup untuk perawatan dan ganti rugi. Tolong pergi sekarang. Siapa mau uang busukmu? Siapa tahu uang ini cukup atau tidak? Sekarang aku merasa badanku gak enak. Organ dalam, pasti organ dalamku rusak. Benar. Harus ke rumah sakit, sekarang juga. Kalian semua harus ikut. Kalau nggak aku lapor polisi. Laporkan kalian karena kabur dari kejadian. Jangan keterlaluan. Kami ada urusan mendesak. Aku peduli urusanmu. Urusan sebesar apapun. Apa lebih penting dari nyawaku? Hari ini kalau tak ada penjelasan, siapapun tak akan bisa pergi. Bang, kamu nggak apa-apa kan? Ambil uangnya dan pergi saja. Buat apa? Kamu siapa? Katamu nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Kamu kan bukan dokter. Dengar ya. Kalian ini sekongkol. Kalau hari ini nggak beres, nggak ada yang boleh pergi. Indira, ini... Kamu mau berapa? Aku nggak mau uang. Aku tanya sekali lagi. Jadi, kamu mau berapa? Biar langsung menghilang dariku. 50 juta. Bukan. 100 juta. Nggak boleh kurang. Lagian kalian juga harus antar aku ke rumah sakit. 1 miliar. Bisa. Nah. Bu, kasih. Dipikirkan baik-baik.
Apa kamu punya nyawa untuk memakainya? Cepat selesaikan. Jangan pergi. Kamu yang bertanggung jawab. Kamu harus tinggal. Bang, jangan begitu. Aku temani ke rumah sakit. Gak bisa. Dia nggak boleh pergi. Ada apa? Ditabrak nih. Bu Santoso, sinyal lokasinya terakhir, hilang di lokasi konstruksi terbengkalai zona barat laut. Kami sedang menuju ke sana, tapi area di sana sangat luas, butuh waktu. Segera lingkari sana. Geledah setiap sudut. Aku segera tiba. Vina, kamu urus di sini. Harus cepat selesai. Aku harus segera ke sana. Pabrik terbengkalai barat laut. Baik, hati-hati, Bu. Kok pergi? Indira, bahaya. Aku ikut. Kak Yuni, Tuan Wijaya itu nggak akan jual kita kan? Takut apa? Lagian dia di tangan kita. Hidup mati dia, kita yang putuskan. Obat Muswu ini apa terlalu banyak? Kok belum juga sadar? Biarlah, baguslah kalau nggak sadar. Lebih gampang, habisi dia dulu. Tuan Wijaya itu nggak bisa ditahan lama. Ayo, habisi dia. Biar dia dan Indira terpisah selamanya. Rizky, cari mati. Rizky, beraninya. Aku takkan melepaskanmu. Kenapa aku tak berani? Kalian yang memaksaku. Aku takkan biarkan kalian melukai Kak Indira. Fajar, bunuh dia. Bunuh dia. Cepat, bunuh dia. Fajar, kenapa kamu jadi begini? Rizky, aku memang begini. Kamu terlalu naif. Kamu terus-terusan menggangguku. Kenapa tidak jadi pengemis saja? Harusnya merusakku. Fajar, bunuh dia. Jangan Fajar, jangan. Jangan. Bunuh dia, cepat, bunuh dia. Hentikan. Fajar, kalau berani sakiti Rizky, kamu bayar dengan nyawa. Kamu datang ya? Kak Indira. Jangan panggil aku. Aku sudah putus hubungan denganmu. Kalau gitu, kamu datang untuk melihatnya mati dan mengantarnya ke akhir. Fajar, ada apa denganmu? Serang aku saja. Jangan sakiti Rizky. Indira, tenanglah. Harus satu persatu. Setelah kita bereskan Rizky, apa kamu masih bisa kabur? Fajar. Serang aku saja. Jangan sakiti Kak Indira. Sudah mau mati, masih banyak omong. Setelah kamu mati, kita akan apakan Indira? Apa urusanmu? Indira. Kalau berani maju lagi, aku tak bisa jamin. Selanjutnya, pisaunya, jangan, akan jatuh. Jangan. Indira, tenanglah. Kamu jangan sampai membuat mereka marah. Kalau mereka melakukan sesuatu yang tak bisa diperbaiki, bagaimana? Terus gimana? Rizky sekarang di tangan mereka. Makanya kamu harus lebih tenang. Tuan Wijaya, tak kusangka selera Anda unik sekali. Suka sama pemulung. Pemulung apanya? Kalian gak kenal Indira Santoso. Kenalan sama pemulung. Buat apa? Yuni, padahal kamu petinggi Santoso Corp. Kok nggak kenal? Direktur utamamu. Apa? Apa? Rizky. Indira, jangan dulu. Apa? Bukannya kamu pemulung? Kok bisa jadi direktur utama? Waktu itu, aku berduka atas ibuku. Jadi aku seperti berlatih seperti pertapa, berbuat baik untuknya. Lalu aku bertemu kalian berdua. Aku kira sudah membimbing, tapi tak kusangka. Ternyata Indira Santoso, direktur utama Santoso Corp. Kalau bisa dekat dengannya, nanti aku tak akan susah lagi. Kalaupun sekarang dia tak memaafkanku, kita masih punya ikatan masa kecil. Kak Indira, aku nggak tahu kamu direktur utama. Lihat, jadi begini.
Dulu kalau bukan kamu suruh orang kejar kami juga nggak akan begini. Iya, Bu Santoso. Dasar sampah, Indira. Orang seperti mereka bisa saja berbuat apapun. Jangan tertipu. Kak Indira, ingatlah hubungan kita dulu. Ampuni aku kali ini. Aku juga ditipu oleh wanita ini. Fajar, dulu waktu aku masih jadi manajer, kamu nggak begini. Dulu waktu kamu manfaatin aku untuk naik status, kamu juga nggak ngomong gitu. Kamu juga bilang itu waktu kamu di Santoso Corp sebagai petinggi. Sekarang beda. Bagus ya, aku... Orang seperti mereka yang hanya menguntungkan diri. Kalau kamu memaafkan mereka, itu sia-sia semua penderitaanmu. Lihat Rizky, dikikis mereka. Fajar, sekarang aku tak mau bahas hal lain. Aku cuma mau Rizky. Kak Indira, jadi kamu nggak mau maafin aku? Sudah kubilang, aku sudah putus denganmu. Kau menyakiti Rizky sampai begini. Kau pantas dihukum. Baik. Karena kau begitu kejam, jangan salahkan aku tak tahu diri. Rizky, salahkan saja Indira yang tak mau memaafkanku. Kalau begitu, kau mati duluan. Ya? Rizky, lepaskan. Indira, kamu cari mati. Rizky, cepat pergi. Kak Indira, kita pergi bersama. Jangan mendekat. Mendekat lagi, aku akan membunuhnya. Fajar, jangan sakiti Kak Indira. Kamu kan mau membunuh orang. Bunuh aku. Tukar aku dengan Kak Indira. Jangan, Rizky, cepat pergi. Fajar, lepaskan Indira. Kamu kan mau masa depan. Kuberi, perusahaanku jadi jaminanmu. Asal lepaskan dia. Nggak perlu. Hari ini, aku mau kalian semua mati. Semua mati. Fajar, kamu... Cepat cari satu persatu lantai. Harus menemukan Bu Indira. Kamu mau apa? Kalian lihat, hari ini jangan harap bisa kabur. Kamu gila. Kalian berdua, cepat berdiri di sana. Nanti, kalian berdua diam-diam naik. Sembunyi diam-diam, jangan ketahuan. Tunggu tanda tanganku. Siap. Rizky, turunkan pisau. Ada apa? Kita bicara baik-baik ya. Fajar, asal kamu lepaskan dia, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Omong kosong, kalian semua bohong. Tak ada yang mau bantu aku. Mereka semua menindas orang. Jangan gerak, diam. Jangan sakiti Kak Indira. Kak Indira yang membesarkanmu. Jangan begini padanya. Semua karena dia. Semua karena dia. Aku jadi ditertawakan. Kenapa? Kamu cuma pemulung. Ngapain? Keluargamu pemulung ya? Pantas bau. Ayo, jangan main sama dia. Nggak main sama pengemis. Pantas bau. Jangan main sama dia. Kalian tahu rasanya dipanggil orang anak pengemis. Tahu kenapa aku berjuang mati-matian. Aku tak mau kembali ke masa lalu. Tak mau lagi diremehkan. Tapi ini tak ada hubungannya dengan Kak Indira. Nggak ada hubungannya. Kok nggak ada hubungannya? Kalian semua buktinya masa laluku yang paling memalukan. Kenapa muncul? Kenapa bohongin aku? Kenapa baru sekarang bilang kamu direktur utama? Kamu hancurkan aku. Fajar, aku tidak pernah merasa masa itu memalukan. Itu saat kita saling mengandalkan. Itu hangat. Benar Fajar, kamu sadar sedikit. Yang Kak Indira berikan selalu cinta dan kesempatan. Kamu sendiri yang salah jalur. Fajar, kamu mau apa? Uang, status, atau saham Windara Corp? Aku bisa kasih semua. Asal lepaskan Indira. Kalau gitu kita mati bersama. Mati semuanya. Kak Indira, Kak Indira. Rizky, kamu gak apa-apa?
Dok, bagaimana kondisinya? Penderita mengalami banyak luka ledak di punggung, menimbulkan luka robek dan luka bakar. Juga luka benturan yang parah, banyak patah tulang. Yang paling berbahaya adalah sepotong pecahan besi hampir mengenai tulang belakang. Untungnya, dia datang tepat waktu. Operasinya berhasil. Tapi saat ini, kondisinya masih kritis. Perlu dipantau ketat. Maksudnya, dia mungkin harus dipantau 24 jam ya? Keluarga, harap bersiap mental. Makasih, Dok. Tolong pakai obat dan peralatan terbaik. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Bu Indira, jangan terlalu khawatir. Rizky pasti akan bertahan. Dia tak akan meninggalkanmu. Indira, kamu juga terluka. Gimana kalau kamu istirahat dulu, biar aku yang jaga. Aditya Wijaya, berdoalah kalau kau tak terlibat. Kalau tidak... Indira, kok kamu berpikir begitu? Aku juga mau menolongmu. Vina, selidiki. Juga Yuni Hartono dan Fajar Setiawan. Kalau hidup, temukan orangnya. Kalau mati, temukan mayatnya. Semua orang yang terlibat, selidiki semuanya. Baik, Bu. Rizky, kamu sadar. Kamu benar-benar sadar. Dokter! Rizky. Kak Indira, tenang. Aku nggak apa-apa. Rizky, tahu nggak kamu tidur berapa lama? Sebulan. Kamu bikin aku takut setengah mati. Maaf, membuatmu khawatir. Aku kuat. Sudah aman. Syukurlah kamu sadar. Bu Santoso, Tuan Pratama sudah sadar. Itu sudah kabar terbaik. Pulihnya lebih baik dari perkiraan. Tapi, pulihannya selanjutnya dan pengobatannya akan sangat lama. Lukanya di punggung dan area besar. Tak masalah. Apapun yang diperlukan, gunakan terapi terbaik. Dia harus pulih secepatnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Rizky. Kak Indira, Fajar dan yang lain? Semuanya sudah berakhir. Vina di luar. Biar dia masuk jelaskan. Bu, Fajar Setiawan. Dalam ledakan itu, tewas di tempat. Jasadnya sudah ditangani. Yuni Hartono, luka parah, tapi sudah selamat. Dia diduga menculik, penahanan ilegal, dan penganiayaan. Sekarang sudah ditangkap. Dia akan dihukum berat. Perkiraan awal, hukumannya di atas 20 tahun. Makasih Bu Ramadhani. Ini sudah seharusnya. Lalu, katakan. Bukti soal Aditya Wijaya. Kami selidiki lebih dalam dan menemukan sebelum dan sesudah kejadian, Aditya Wijaya dengan Fajar dan Yuni memang bertemu diam-diam. Dia pakai akun anonim untuk memberi dana pada Fajar dan yang lain. Dan, saat kami bergegas menyelamatkan Tuan Pratama, dia membuat rintangan. Tujuannya untuk menunda penyelamatan. Orang yang sengaja menabrak mobil itu adalah orang yang dia bayar. Tujuannya untuk menghambatmu, agar Fajar dan yang lain bisa membunuh Tuan Pratama. Semua rangkaian bukti sudah lengkap. Indira, aku baru selesai rapat, lalu dengar Rizky sudah sadar. Syukurlah. Rizky, kamu benar-benar beruntung sekali. Kenapa? Kenapa kalian lihat aku begini? Aditya Wijaya, mengingat kita bersama-sama besar, aku beri kamu kesempatan terakhir. Kamu mau mengaku sendiri, atau aku suruh Vina melempar buktinya ke mukamu? Indira? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Buktinya apa? Nggak ngerti? Kalau gitu, aku tanya. Soal penipuan jalanan itu, kamu jelasin gimana? Uang di rekening Fajar Setiawan, yang dari rekening luar negeri, kamu jelasin gimana? Perlu aku panggilkan bukti transfer dan orang tengahnya untuk melawanmu? Kamu sudah tahu semuanya. Kenapa, Aditya? Kenapa kamu melakukan ini? Apa salah Rizky Pratama? Harus kamu habisi dia. Kenapa? Karena kamu, Indira. Aku menunggumu belasan tahun. Sejak kecil, semua orang mengira kita yang seharusnya bersama. Tapi kamu, demi berduka, kamu pergi 10 tahun. Setelah kembali, tapi hatimu hanya untuk anak liar yang kamu temukan itu. Siapa dia? Hanya karena sifatmu yang seram, sifat pemilik dan prasangka, kamu mau merusak orang yang tidak bersalah. Aku sudah bilang padamu, kita sama sekali tidak mungkin. Dulu tidak mungkin, sekarang tidak mungkin, masa depan pun tidak akan pernah. Dia cuma orang dari bawah. Kenapa dia bisa mendapatkan hatimu? Kenapa dia bisa menempati seluruh perhatianmu? Aku menghapusnya hanya untuk membersihkan rintangan. Hanya aku yang pantas untukmu. Aku yang paling pantas untuk berdiri di sisimu. Indira, ini semua demi kamu. Keluar, mulai hari ini, kita putus hubungan. Santoso Corp dan Windara Corp berhenti semua kerjasamanya. Demi almarhum kakek, aku tak akan menjebloskanmu ke penjara bersama Yuni Hartono. Tapi, enyah dari kota Nusantara.
Aku tak mau pernah melihatmu lagi. Indira, jangan. Nyah. Kak Indira. Rizky, maafkan aku. Ini semua salahku. Kamu menderita begini. Bukan salahmu. Itu karena hati mereka busuk. Aku tak menyangka Tuan Wijaya. Jangan sebut namanya. Semua sudah berlalu. Tugasmu sekarang adalah pulihkan dirimu. Di kantor masih banyak pekerjaan yang menunggumu. Asisten direktur utamaku. Aku akan. Bahkan demi Kak Indira, aku akan berusaha pulih. Kamu kali ini keterlaluan sekali. Apa gunanya bicara sekarang? Harusnya kuduga. Bukan pertama kalinya aku mengungkapkan perasaanku. Dia selalu mengelak, membiarkannya lewat. Aku selalu mengira hanya belum waktunya. Siapa sangka. Tenang saja. Pergi ke luar negeri dulu. Tunggu sampai masalah ini selesai. Baru kamu kembali. Indira tak akan marah. Sudahlah. Setelah pergi kali ini, aku takkan kembali lagi. Baik dia marah atau tidak, kami tak punya masa depan lagi. Terima saja. Pa, jalan. Cuaca hari ini bagus. Bisa jalan-jalan bersamamu lebih baik. Nanti, aku akan selalu ada untuk jalan-jalan bersamamu. Kata dokter, setelah aku rehabilitasi lagi, aku akan sembuh sepenuhnya. Tenang saja. Kita punya banyak waktu. Ayo. Kak Indira. Ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Cuma ada sesuatu yang mau aku ungkapkan. Hal apa? Maaf Kak Indira, aku bohongi kamu. Aku bukan anak yatim. Aku punya ibu. Ibuku sekarang juga di sini. Kamu punya ibu? Iya. Hari ini aku mau membawamu bertemu ibuku. Kak Indira, mau? Tentu saja mau. Ayo. Rizky, sini. Ini yang sering aku sebut-sebut. Kak Indira. Halo Bu, saya Indira Santos. Seharusnya sudah lama saya jenguk. Tapi baru sekarang. Maaf sekali. Baik sekali. Sini. Angkat kepalamu. Biar ibu lihat baik-baik. Baik. Selama ini Rizky beruntung ada kamu. Ibu ini terus merasa bersalah. Ibu tak tahu harus berterima kasih gimana. Bu, bisa bertemu Rizky. Itu berkah bagiku. Dia pengertian, rajin, dan sangat berbakti. Dia selalu membanggaiku. Baik. Rizky bertemu kamu, itu berkah besar. Cuma badan ibu ini menjadi beban kalian. Bu, jangan begitu, Bu. Ibu istirahat saja. Aku dan Kak Indira akan selalu menemani ibu. Asal kalian bahagia, hati ibu jadi lega. Rizky. Bu, ada. Janji sama ibu. Harus jaga Indira baik-baik. Kamu harus balas budinya. Jangan sampai kamu kecewakan dia. Aku tahu. Aku akan. Indira, nanti Rizky ibu serahkan padamu. Tante, tenang saja. Aku pasti akan menjaga Rizky baik-baik. Kita akan baik-baik saja. Tante juga harus jaga kesehatan. Semakin sehat, kita semua harus baik-baik saja.
Baik. Ibu pasti baik-baik saja. Kak Indira, aku nggak pernah bilang kalau ibuku masih hidup. Dia sakit parah, kondisinya nggak stabil. Aku takut kamu khawatir. Juga takut Rizky. Gak usah jelasin. Aku paham. Kesehatan tante terpenting. Oh ya, udah bawa aku ketemu dia. Makasih, Kak Indira. Udah datang menjenguknya. Ibuku sangat senang. Nanti, aku temani kamu jaga tante. Masa depan, kita hadapi bersama. Oh ya, ayahmu gimana? Ayahku Ayah, aku datang menjenguk ayah. Hari ini, aku juga membawa orang yang sangat penting. Namanya Indira. Yang memberiku kehidupan kedua. Sekarang, dia juga orang yang paling kusayang. Dan aku mungkin sudah mati kelaparan, takkan ada hari ini. Bertemu Kak Indira adalah hal paling beruntung dalam hidupku. Kak Indira yang memberiku kehangatan yang belum pernah ku coba dan masa depan. Ayah sudah mengajari aku sejak kecil. Seorang pria harus bertanggung jawab, berterima kasih, dan melindungi orang penting. Aku akan untuk membalas Kak Indira, merawatnya, dan selalu baik padanya. Ayah, anak ayah sekarang baik-baik saja. Sangat bahagia. Di masa depan, aku akan selalu bersamanya dan terus maju bersama. Semoga ayah memberkati Kak. Nih, Rizky, coba. Kak Indira, makasih ya hari ini sudah temani aku jenguk ayah. Kamu ini, ngapain bilang makasih? Ini kan sudah seharusnya. Hari ini, yang aku bilang di depan ayah, setiap kata, semua tulus. Kak Indira, aku tahu, kamu sangat terhormat. Seorang direktur utama Santoso Corp. Sedangkan aku, dulu tak punya apa-apa. Kamu yang memulihkanku dari keterpurukan, mengurusku hingga dewasa, memberiku segalanya. Hutang budi ini tak akan pernah bisa kubalas seumur hidupku. Tapi perasaanku padamu sudah bukan lagi rasa terima kasih. Adalah ketergantungan, adalah rasa kasihan, adalah rasa hormat. Dan lebih dari itu, cinta pria pada wanita. Aku ingin selalu bersamamu, bukan sebagai adik, tapi pasangan. Saat kamu lelah, aku jadi sandaranmu. Saat kamu sedih, aku lap air matamu. Saat kamu bahagia, kita tertawa bersama. Aku ingin menggunakan sisa hidupku untuk bersamamu, melindungimu, dan mencintaimu. Aku tahu, permintaan ini mungkin lancang, bahkan mungkin keterlaluan. Tapi aku tetap berani untuk bertanya. Indira Santoso, apa kamu bersedia memberiku kesempatan ini? Membiarkanku secara sah merawatmu, menemanimu, mencintaimu, menjalani sisa hidup kita. Aku mau. Rizky. Aku mau.
Makasih. Aku akan selalu mencintaimu. Sisa hidupku, tolong bimbing aku. Kita jaga satu sama lain, menemani satu sama lain, and always.